Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kepercayaan Nasrani, Isa Al-Masih akan turun di akhir zaman untuk memimpin seluruh umat Nasrani menuju keagungan. Begitu pula dalam Islam. Diceritakan kisah yang sama, yaitu Nabi Isa akan turun ke bumi untuk membunuh Dajjal. Tapi ada perbedaan di antara keduanya, yaitu Isa dalam agama Nasrani statusnya adalah anak Tuhan yang patut disembah karena menjadi juru selamat. Namun dalam Islam, Isa adalah seorang nabi utusan Allah untuk menegakkan tauhid bahwa hanya Allah Tuhan yang patut disembah. Dan pertanyaan terbesarnya adalah ketika nanti Dajjal muncul, mengapa Allah hanya memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Dan kenapa pula bukan Al-Mahdi? Semua hal di atas tadi sangatlah saling berkaitan satu sama lain, dan di sini kita akan membahas hal itu. Namun perlu digarisbawahi bahwa kita akan membahas ini menurut perspektif Islam. Sebelum lanjut, terima kasih pada yang sudah support channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe-nya. Semoga Allah mudahkan selalu rezeki kita semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Menurut banyak ulama di dunia, ada dua ujian terberat yang akan dihadapi umat manusia. Yang pertama adalah ketika setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Dalam perspektif Islam, Nabi Isa diutus untuk memberikan tauhid pada kaumnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Isa alaihi salam tidak pernah mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan. Ketika lahir, Nabi Isa sudah dapat berbicara dan kalimat pertama yang dia ucapkan adalah, "Saya hanya hamba Allah dan Nabi Allah." Ini adalah termasuk dalam salah satu mujizat Nabi Isa alaihi salam. Mengapa ujian terberatnya ketika Nabi Isa diangkat ke langit? Alasannya adalah karena Kekaisaran Romawi berbondong-bondong masuk agama Nasrani, yang dimana dalam ajaran agama ini mereka menyebarkan bahwa Isa adalah anak Tuhan. Dan ajaran itu mulai menyebar ke hampir penjuru dunia, dan mereka mempercayai klaim itu. Padahal Isa adalah Nabi Allah yang diutus untuk menyebarkan agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 116 yang artinya, "Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Lalu Nabi Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib." Lalu dalam surat Al-Maidah ayat 117, Nabi Isa menegaskan kembali dan berkata, "Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu." Alasan inilah mengapa para ulama berbicara bahwa hal tauhid adalah ujian terberat umat manusia. Lalu ujian terberat kedua adalah munculnya Dajjal. Dajjal akan menyebarkan fitnah dengan mengakui dirinya adalah Tuhan. Kemudian berusaha menyesatkan umat manusia agar jauh dari jalan Allah. Tipu dayanya amatlah dahsyat sehingga yang baik akan terlihat buruk, dan begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu, banyak manusia yang terjebak dan tersesat
pada jalan yang salah. Begitu pula Dajjal versi Kristen populer dengan istilah Antikristus. Hal ini termuat di beberapa ayat Alkitab seperti Yohanes 2 ayat 18 dan Yohanes 1 ayat 1. Istilah Antikristus berasal dari bahasa Yunani Antikristos. Kata ini terdiri dari dua kata, yakni anti yang berarti lawan dan Kristos yang artinya Kristus. Jadi Antikristus adalah lawan dari Kristus atau musuh besar Tuhan Yesus yang berlawanan dengannya dalam hal sifat dasar dan ajaran. Dalam teologi Kristen, Antikristus adalah pemimpin yang disebutkan oleh Alkitab akan menjadi musuh Kristus dan akan menyesatkan banyak orang. Jika ditarik ke belakang, konsep Antikristus serupa dengan Dajjal dalam Islam. Disebutkan bahwa ia akan menjadi musuh Kristus atau Nabi Isa dalam Islam. Dalam kedua ujian di atas konsepnya mirip-mirip, yaitu tentang tauhid dan tentang arti sosok Dajjal di kedua agama ini. Namun garis besarnya adalah karena umat Nasrani mempercayai Isa adalah anak Tuhan yang mati disalib. Maka dari itu Allah SWT memerintahkan Nabi Isa untuk turun pada akhir zaman dan membunuh Dajjal. Merangkum dari berbagai sumber, berikut ini adalah 4 alasan mengapa Nabi Isa yang diperintahkan turun ke bumi untuk membunuh Dajjal ialah: 1. Allah akan membuktikan bahwa Nabi Isa masih hidup. Karena bangsa Yahudi dan Nasrani percaya bahwa Nabi Isa dibunuh dan disalib. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat Nabi Isa ke langit, lalu menggantikan seseorang yang mirip dengannya untuk dibunuh dan disalib. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan karena ucapan mereka yaitu orang-orang Yahudi berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 157. 2. Menunjukkan kebenaran agama Islam. Dalam Injil jelas diterangkan bahwa Nabi Isa sangat memuliakan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam Al-Quran yang artinya, demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Quran Surat Al-Fat ayat 29. Dan disebutkan pula Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan dari umat terakhir pada zaman tersebut. Doa itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Nabi Isa diberikan umur yang panjang sampai beliau diturunkan ke bumi di akhir zaman nanti untuk menerangkan bahwa agama Islam adalah ajaran yang murni. 3. Dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu nabi yang memiliki kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, "Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Antara zaman kami berdua, tidak ada nabi yang memisahkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang keempat adalah karena nafas Nabi Isa tidak bisa tercium. Napas Nabi Isa tidak bisa tercium oleh para pengikut Dajjal. Oleh karena itu Nabi Isa pun akan mudah mencari dan membunuh Dajjal. Disebutkan bahwa tempat Nabi Isa akan membunuh Dajjal menurut hadis riwayat Imam Muslim adalah di pintu gerbang kota Lut di Palestina. Hal pertama yang akan dilakukan Nabi Isa setelah turun dari langit adalah menunaikan sholat sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis-hadis di atas. Isa akan menjadi makmum dalam sholat yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini,
sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat, sehingga turunlah Isa bin Maryam. Maka berkatalah pemimpin mereka yaitu Al-Mahdi, kemarilah dan imamilah salat kami. Isa menjawab, tidak. Sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagai pemimpin terhadap sebagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Islam. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Peristiwa kedatangan Isa ini sebelumnya akan didahului oleh kondisi dunia yang dipenuhi dengan kezaliman, kesengsaraan, dan peperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia. Pada saat itu, seorang pemimpin Muslim Al-Mahdi akan berhadapan dengan Dajjal yang telah menyebarkan fitnah di kalangan umat Islam. Maka saat itulah Isa putra Maryam akan turun ke bumi dan menumpas semua itu dan membunuh Dajjal, membersihkan segala penyimpangan agama dan menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal. Sebagaimana kita tahu, Dajjal ini mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan. Maka Isa akan bekerja sama dengan Imam Mahdi untuk memberantas semua musuh-musuh Allah. Selain itu, Nabi Isa juga akan menyelamatkan manusia dari fitnah Yajuj dan Majuj. Dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani disebutkan fitnah dan kejahatan Yajuj dan Majuj ini sangat besar. Tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka sangat banyak sehingga kaum muslim terpaksa harus menyalakan api selama lebih kurang 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan dan panah-panah Yajuj dan Majuj. Itulah alasan mengapa Nabi Isa yang dipilih untuk turun ke bumi. Karena semuanya saling keterkaitan. Dan hanya dengan munculnya Nabi Isa lah membuktikan bahwa ajaran agama Islam itu benar, bahwa Isa hanya nabi yang diutus. Isa bukanlah anak Tuhan, apalagi sebagai Tuhan. Wallahu alam bisawab. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pembahasan kali ini. Sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada salah, mohon koreksi di kolom komentar. Sekali lagi, video ini hanya untuk menambah wawasan kita dan tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.